Oke, jadi langsung aja kita mulai yuk. Pembahasan UM Undip 2019. Kita mulai dari nomor 71. Besi oksida dapat direduksi dengan gas CO membentuk logam besi. Untuk menghasilkan 224 kg besi, butuh besi oksida sebanyak berapa? Kita fokus ke Fe2O3 yang dapat menghasilkan Fe. Kita fokus ke persamaan reaksi yang seperti ini ya. Fe-nya kita setarakan dulu deh. Fe-nya kan harus 2 toh. Nah, yang diharapkan adalah besi yang dihasilkan 224 kg. Kita jadikan kilomol. Kilomol itu ada kalau masanya kilogram. AR besi kan 56 ya. Udah ada ya itu ya. Berarti 224 dibagi 56 berapa? 4 ya. 4 kilomol. Jadi 4 kilomol koefisien 2, maka Fe2O3-nya kan 2 kilomol. Ya enggak? Nah, terus kita kalikan MR-nya, maka nanti ketemunya langsung kilogram ya. 320 kilogram. Maka jawabannya cendol. Kita lanjut yuk ke nomor 72. Bila tersedia HCl 1 molar dan setengah molar, maka volume HCl 1 molar yang harus ditambah ke dalam 50 ml HCl setengah molar agar terbentuk HCl 0,6 molar adalah, ini kan ceritanya ada 2 HCl yang dicampur kan, berarti kita pakai konsep konsentrasi campuran, di mana rumusnya itu seperti ini. Konsentrasi campuran sama dengan konsentrasi kali volume larutan 1 ditambah konsentrasi kali volume 2 per volume total. Volume larutan 1 tambah volume larutan 2. Nah, konsentrasi campurannya kan udah ada nih, 0,6, ya enggak? 0,6 sama dengan konsentrasi HCl yang pertama adalah 1 molar. Volumenya yang dicari, ya toh? Ditambah konsentrasi HCl yang kedua setengah molar, volumenya 50 ml, dibagi volume total, V1 tambah 50. Tinggal satu variabel tadi. Tinggal satu variabel, nanti kalau kita hitung, udah ketemu itu. Maka V1-nya kalau kita hitung, nanti ketemunya 12,5 mililiter ya. Nah, alfa. Oke, kita lanjut ke 73 yuk. Larutan 50 ml asam asetat pH 3 ditambah dengan 25 ml natrium hidroksida pH 13. pH akhirnya berapa? Kita harus tahu dulu ya, konsentrasi masing-masing larutan ya. Jadi konsentrasi asam asetatnya berapa, konsentrasi NaOH-nya berapa. Kita cari konsentrasi CH3COH yuk. pH 3. Berarti konsentrasi H plusnya berapa? 10 pangkat min 3. Kita pakai rumus H plus asam lemah. H plus asam lemah sama dengan akar Ka kali Ma. Nah, yang kita cari itu konsentrasinya dulu deh. 10 pangkat min 3, akar 10 pangkat min 5 ya itu ya, kali Ma. Maka Ma-nya berapa? 10 pangkat min 1 molar. Terus kita cari konsentrasi basa NaOH. pH 13. Berarti POH-nya 1, ya enggak? Berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 1. NaOH kan basa kuat. Maka rumus OH-nya konsentrasi basa kali valensi.
Valensinya NaOH berapa? 1 dong. Karena OH-nya kan 1. Maka konsentrasi basa NaOH juga 10 pangkat min 1 ya. Oke. Sekarang kita campur yuk, pakai rumus. Kok pakai rumus? Pakai teknik pamungkas kita. Teknik MRS. Asam asetat tambah NaOH jelas jadinya apa? CH3CONa ya. Sama air. Pakai teknik MRS. Kita pakai satuan milimol. Milimolnya asam asetat berapa? 50 kali 0,1 molar. Berarti 5 milimol. Milimolnya NaOH 25 kali 0,1. 2,5. Berarti yang habis NaOH ya. Habis, asam asetat juga berkurang 2,5 karena koefisiennya sama. Natrium asetat bertambah 2,5 karena koefisiennya juga 1 ya. Asam asetatnya tersisa 2,5, NaOH habis, natrium asetatnya 2,5. Ternyata asam lemahnya tersisa, basa kuatnya habis. Maka kita pakai konsep buffer asam ya. H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah, asam asetat atau asam lemahnya, per mol basa konjugasi CH3COO-. CH3COO-nya itu dari CH3COONa ya, Dek ya. Masukin angkanya. 2,5 per 2,5. Otomatis pH-nya 5. Jawabannya bebek. Nah, gitu ya. Sip. Itu nomor 73. Berikutnya 74 yuk. Zat berikut yang momen dipolnya tidak sama dengan 0, artinya apa? Momen dipol tidak sama dengan 0, artinya kita disuruh mencari molekul yang sifatnya polar. Mana yang polar? Kalau molekul yang terdiri dari 2 atom yang sama, contohnya H2, Br2, kayak gini, itu pasti non-polar. Non-polar ya. Molekul dari dua atom yang sama. Terus kalau molekul yang bentuknya simetris, simetris itu artinya kalau dibagi 2 itu bisa gitu loh. Contohnya CO2, sebelah kanan CO, sebelah kiri CO, simetris kan. Contohnya lagi C2H5. C2H5 itu gimana? Gini. Oh, kalau C2H5 agak beda ceritanya ya. Kita ke CO2 dulu. CO2 kan bentuknya simetris nih. Kanannya ada CO, sebelah kirinya juga CO. Itu juga non-polar. Nah, kalau C2H5 ini tidak bisa kita sebut sebagai molekul. Karena apa? Karena ada 1 elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Ini loh. Kalau ada zat yang punya 1 elektron bebas, 1 elektron bebas seperti ini disebut radikal. Radikal itu sifatnya seperti apa? Radikal itu sifatnya tidak stabil. Jadi nanti C2H5-nya itu cenderung membentuk senyawa yang stabil atau molekul yang stabil. Bisa C2H6, jadi etana, atau mungkin jadi senyawa karbon yang lain. Nah, karena yang kita cari adalah molekul polar, berarti ya jawabannya NH3 ya. Karena NH3 itu kalau kita gambarkan, nanti ada PeB di atom pusat. Nah, 1 pasang elektron bebas di atom pusat.
Kalau ada PeB di atom pusat, maka sifatnya polar. Ya udah, jawabannya cendol ya. Terus berikutnya 75. Molekul AB3X mengikuti kaidah oktet. X merupakan OH. Jika A adalah atom yang elektron valensinya 4, ikatan yang tidak mungkin ada. Berarti kan gambarnya gini toh. A 4 elektron valensi, 3 elektronnya A dipakai untuk mengikat 3B, kayak gini. 1 elektronnya untuk mengikat OH. Kita disuruh mencari ikatan yang tidak mungkin ada. Ikatan sigma. Apa itu ikatan sigma? Ikatan sigma itu adalah ikatan kovalen tunggal. Ini kan kovalennya tunggal ya. Kovalennya tunggal. Berarti ada, ikatan sigmanya ada. Berarti ikatan tunggal juga ada ya. Ikatan tunggal juga ada. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen juga ada dong. Kan ada H mengikat O. Ini loh. Ada H mengikat O pada OH. Berarti kan nanti bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Ikatan kovalen jelas ada ya. Kovalen tunggal ya. Berarti yang tidak ada itu ikatan ionik. Gampang. Tujuh enam yuk. Oksigen 160 gram dapat membakar habis 240 mg sampel yang mengandung karbon. Kadar karbon dalam sampel berapa? Oke. Kan ceritanya ada karbon. Dibakar itu berarti direaksikan dengan O2 ya. Nah, kalau dibakar sampai habis itu berarti reaksinya sempurna deh. Berarti nanti dihasilkan CO2. Pembakaran sempurna karbon kan jadi CO2. Terus oksigennya kan 160 gram ya. MR-nya berapa MR-nya? 32. Berarti berapa mol? 5 mol. Terus karbonnya? Karbon koefisien 1 berarti juga 5 mol ya. 5 mol. Kita jadikan gram. Berarti dikali AR. AR-nya karbon itu 12. Berarti 60 gram. Oh, berarti ini ada kesalahan penulisan nih. Bukan 240 mg ya. Masa sampel sama karbon yang terkandung dalam sampel gedean karbonnya? Kan nggak masuk akal. Mungkin ini 240 gram mungkin. Jadi yang namanya sampel itu pasti masanya lebih besar daripada sesuatu yang terkandung di dalamnya. Gitu. Ya udah, persen karbon dalam sampel berarti massa karbon dibagi massa sampel dikali 100%. Seperempat ya. Seperempat itu 25% ya. Oke. Berikutnya 77. Asam askorbat sebagai zat aktif tablet vitamin C mengandung unsur karbon sebanyak berapa? Wah, ini harus kita coba satu persatu ini. Kita coba yang opsi A ya. Asam askorbat C6H8O6 itu mengandung karbon koefisien 6. Kalau asamnya 1 mol, maka karbonnya 6 mol. Iya toh? Terus kita jadikan jumlah atom.
Berarti dikali Avogadro ya. Dikali bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. Ketemunya sekitar 36 kali 10 pangkat 23 ya. Oh, berarti A salah. Terus kalau persen ya, misal 1 mol sama 6 mol ini ya. Kita cari yuk. MR-nya asam askorbat. MR-nya asam askorbat ini kalau kita hitung 176 ya. Berarti kalau kita jadikan gram, 176 gram. Terus karbon ini AR-nya 12. AR-nya 12 toh. 12 kali 6 itu berapa? 72. Benar nggak kalau kita jadikan persen ketemunya 4,08? 72 per 176 dikali 100%. Berapa ini ketemunya? 72 bagi 176. 0,4 ya. 0,409 kali 100%. 40,9. Oh. 40,9% ya. Berarti salah dong. Terus kalau yang C ada 2,05 kali 10 pangkat 22 atom setiap 1 gram asam. Nah, sekarang kalau asamnya 1 gram. Oke, saya tulis lagi persamaannya ya. Asam askorbat mengandung 6 karbon. Sekarang kalau asamnya 1 gram, MR-nya kan 176 ya. Berarti molnya berapa? 1 per 176 mol. Maka karbon yang koefisien 6, 6 per 176 mol. Kita jadikan jumlah atom. Kita kali bilangan Avogadro. Kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Ketemunya berapa? 6 dibagi 176 dikali 6,02. 0,205 kali 10 pangkat 23. Kalau 10-nya pangkat 22 berarti 2,05. Benar ya? Oh, benar. Ya udah, jawabannya cendol berarti. Oke? Oke. Itu nomor 77 ya. Berikutnya 78. Reaksi berikut yang benar adalah ini reaksi logam 1A 2A dengan air ya. Masih ingat nggak logam 1A 2A kalau direaksikan dengan air jadinya apa? Jadinya basa, ya toh? Sama menghasilkan gas hidrogen sama energi. Nah, ini rumus umum reaksinya. Berarti nanti kalau logamnya itu natrium, maka jadi NaOH. Ada nggak natrium tambah H2O jadi NaOH? Ada ya ini ya, yang E ya. Natrium tambah air jadi basa NaOH tambah gas hidrogen dan menghasilkan energi. Ledakan gitu ya, berupa ledakan duel. Ya udah jawabannya Eko. Iya toh? Kenapa yang opsi C salah? Yang opsi C salah tuh karena ini air kok aqueous ya.
Air itu liquid. Terus hasilnya seharusnya MgOH2 ya, hasilnya ya. Seharusnya MgOH2. Berikutnya 79. Sebanyak 18 gram glukosa dilarutkan hingga 250 ml akan isotonik dengan larutan X non-elektrolit yang dilarutkan hingga 500 ml. Banyaknya X. Isotonik. Isotonik itu jelas tekanan osmotiknya sama ya. Isotonik itu tekanan osmotik sama. Berarti M kali R kali T sama-sama non-elektrolit ya. Glukosa kan non-elektrolit. Sama dengan M kali R kali T larutan X. RT-nya coret. Nah, konsentrasi glukosa berarti gram per mr kali 1000 per mililiternya udah ada itu 250. Sama dengan gramnya X yang kita cari ya. MR-nya X 60 udah diketahui kali 1000 per 500. Udah toh, tinggal coret-coret toh. Maka nanti X-nya ketemu 12 ya. Jawabannya cendol. Kita next 80. Sebanyak 7,93 kg etanol diperoleh dari reaksi peragian glukosa. Reaksi konversi tersebut membutuhkan glukosa sebesar berapa? Peragian. Peragian itu apa? Fermentasi ya. Glukosa jadi etanol. Reaksinya gimana reaksinya? C6H12O6 terus jadi etanol. Etanol itu kan C2H5OH ya. Sama gas CO2. Iya toh, reaksi fermentasi glukosa kan menghasilkan gas CO2 toh. Jangan lupa disetarakan. Hidrogen di kiri 12, hidrogen di kanan harus 12. Jadi ini 2. Karbonnya supaya 6, maka kita kasih koefisien 2 di depan CO2. Gitu ya. Etanolnya 7,93 kg. Berarti kalau kita jadikan kilomol berapa? Kita jadikan kilomol, kilogram per mr. 7,93 dibagi 46,1. 0,17 ya. 0,17 mol. Kok mol sih? Kilomol. Maka glukosa koefisien 1 setengahnya. Setengah dari 0,17 itu berapa? 0,085 ya. Terus kita jadikan kilogram. Oh iya, ini kilomol ya. 0,085 kilomol ya. Kan satuan masanya kan kita pakai kilogram. Kita kali MR-nya yuk. 180,2. Dikali 180,2. Berapa ketemunya? 15. 15,4 ya. Kita cari yang mendekati yuk. Adanya 15,5 ya. Berarti antara B sama D. Terus reaksinya berupa reaksi apa? Reaksi oksidasi atau reaksi reduksi?
Glukosa. Glukosa kan termasuk aldoheksosa. Masih ingat nggak? Glukosa itu termasuk golongan aldoheksosa. Aldo di sini tuh dari kata aldehid. Aldehid. Kalau etanol, alkohol ya. Etanol itu alkohol. Aldehid jadi alkohol itu reaksi apa? Aldehid jadi alkohol itu reaksi reduksi. Iya toh? Kan kalau alkohol jadi aldehid kan oksidasi alkohol. Nah, kebalikannya sekarang. Aldehid jadi alkohol reduksi. Berarti jawabannya delta. Gitu ya. Itu 80. Asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh. Mempunyai, bentar soalnya ketutupan ya. Asam lemak tidak jenuh yang mempunyai 2 ikatan rangkap. Wah, mana ya? Asam lemak itu termasuk asam karboksilat ya, Dek ya. Termasuk asam karboksilat. Asam karboksilat itu rumus umumnya gimana? CN, H2N, O2. Ya toh? Asam karboksilat itu kan rumus umumnya CN, H2N, O2 dan ikatannya tunggal, ya toh? Oke. Jadi kalau kalian menemukan pola rumus asam lemak atau asam karboksilat yang seperti ini, CnH2NO2, itu pasti ikatannya tunggal. Contohnya siapa? Contohnya asam stearat sama asam kaprat. CnH2NO2 kan? C-nya 18 hanya 36, C-nya 10 hanya 20. Berarti ini ikatannya tunggal. Ikatan tunggalnya semuanya ya, semua karbon ikatannya tunggal gitu. Tidak ada karbon yang ikatan rangkap untuk asam stearat dan kaprat. Berarti A dan B salah. Karena kita mencari yang punya ikatan rangkap duanya ada 2. Asam oleat. Ini rumus umumnya gimana asam oleat? Cn H2N-2 O2, ya enggak? C18 H34 toh. Kalau asam karboksilat dengan rumus seperti ini, berarti ada 1 ikatan rangkap 2. Ada 1 ikatan rangkap 2. Jadi ikatan rangkap 2-nya ada 1 ya. Kalau asam linoleat C18 H32 itu rumus umumnya gimana? Cn H2N min 36 biar jadi 32 itu min 4. Nah, kalau CnH2n min 4O2 berarti ada 2 ikatan rangkap 2. Gitu. Ya udah jawabannya linoleat ya. Jawabannya linoleat. Kalau linolenat ada linoleat, ada linolenat. Ini CnH2n min berapa? Min 6. Oh, berarti kalau CnH2n min 6O2 berarti punya 3 ikatan rangkap 2. Nah, polanya seperti ini ya polanya ya. CnH2NO2 ikatan tunggal, CnH2n-2O2 1 ikatan rangkap 2 dan seterusnya. Gitu. Itu nomor 81.
Berikutnya 82. Dalam penambangan pasir laut, besi diperoleh sebagai biji besi. Jika sampel biji besi direaksikan sempurna dengan kalium permanganat 0,1 normal. Ini bukan typo ya. Jadi satuan konsentrasi itu ada satuan normalitas. Normal. Maka kadar besi dalam biji adalah 4,8%. Oke. Kita bikin reaksinya dulu ya. Kita bikin reaksinya. Agak panjang ini. Besi yang direaksikan dengan KMnO4 itu haruslah besi dengan wujud ion Fe2+. Nah, ya. Jadi Fe2+-nya ini berasal dari biji besi. Nah, tapi syaratnya supaya bisa bereaksi dengan KMnO4, itu besinya harus dalam bentuk ion Fe2+. Kita reaksikan dengan KMnO4. Oke. Terus kira-kira jadinya apa? Nah, ini kan nanti jadi semacam reaksi redoks ya. Ya, enggak semacam sih. Emang reaksi redoks ya, emang reaksi redoks. Cara menentukan produknya gimana, Pak? Kita lihat biloxnya. Biloxnya Fe2+ kan plus 2. Biloxnya Mn pada KMnO4 kan plus 7. Biloxnya Mn itu kan maksimal plus 7 ya. Berarti kalau biloxnya maksimal itu hanya bisa turun biloxnya, ya enggak? Kalau biloxnya sudah maksimal kan hanya bisa turun, nggak bisa naik lagi. Maka nanti yang mengalami reduksi adalah Mn pada KMnO4. Nanti reduksi jadi Mn2+. Gitu. KMnO4-nya reduksi. Terus yang oksidasi siapa? Otomatis yang oksidasi adalah Fe2+. Berarti biloxnya naik jadi Fe3+. Itu ya. Ini Mn2+ itu plus 2, Fe3+ itu plus 3. Kita setarakan yuk, pakai cara bilox. Fe-nya naik 1, Mn-nya turun 5. 1 sama 5 disamakan jadi angka 5 ya. Oke. Terus angka pengalih jadi koefisien 5 Fe2+ ditambah 1 KMnO4. Ini jadi 1 Mn2+ ditambah 5 Fe3+. Oke, nah reaksinya seperti ini ya, walaupun belum selesai penyetaraannya, tapi kan yang utama KMnO4 sama Fe-nya kan sudah ada koefisien. Oke. Terus kita cek apakah benar persennya 4,8%. Caranya gini deh. KMnO4-nya kan diketahui 0,1 normal. Normalitas itu apa sih? Normalitas itu adalah molaritas dikali valensi. Mungkin kalau reaksinya asam basa gampang ya. Valensi asam itu jumlah H+, valensi basa itu jumlah OH-. Nah, kalau seperti ini reaksi redoks, cara menentukan valensinya gimana? Cara menentukan valensi reaksi redoks itu dengan melihat perubahan biloxnya. Jadi valensi pada reaksi redoks itu dapat kita lihat dari perubahan bilangan oksidasinya. Berarti kalau 0,1 normal kita jadikan molaritas, kita jadikan M,
Berarti normal dibagi valensi, toh? Molaritas sama dengan normal dibagi valensi. Normalitasnya KMnO4 0,1, valensinya berapa? 5. Biloxnya kan berubah 5. 0,1 dibagi 5 berapa? 0,1 dibagi 5. 0,02 ya. Oh, berarti kita punya KMnO4 0,02 molar. Mililiternya 48,06. Yuk, milimolnya berapa? Nol koma 96 milimol. Maka Fe2 plus koefisien 5 berapa? 5 kali lipatnya. 4,8 milimol. Oke. Terus kita jadikan miligram. Kita kalikan AR. 56 toh AR-nya. 269,2 gitu ya. Terus kita cek, bener nggak nanti 4,8% persen Fe-nya. Persen Fe sama dengan 269,2 mg dibagi massa sampel. Kita jadikan miligram juga ya. Berarti kita kali 1000. 710 dikali 100%. Ketemunya 37,9 atau mendekati 4 ya. Tapi bukan 4,8 toh. Oh, berarti pernyataan 1 salah. Gitu, oke. Terus pernyataan 2, secara stokiometri jumlah KMnO4 yang dibutuhkan dalam reaksi itu adalah 268,4 mg. Tadi kan milimolnya KMnO4 sudah ketemu ya, 0,96 milimol ya. Biar jadi miligram berarti dikali mR. MR-nya KMnO4 berapa? 158. MR-nya KMnO4 158. Berarti kalau kita kali ketemunya berapa? 158 dikali 0,96. 151. 151,68 harusnya. Harusnya 151,68 mg. Oh, berarti pernyataan 2 juga salah. Salah-salah berarti jawabannya Eko ya. Eko. Berikutnya. Oh, mana tadi? Gas NO merupakan polutan buangan kendaraan bermotor yang lebih ramah dibandingkan CO. Jadi NO sama CO itu sama-sama polutan ya Dek ya, sama-sama polutan bersumber dari buangan kendaraan bermotor. Nah, antara NO sama CO kira-kira siapa yang lebih berbahaya? Kira-kira antara NO sama CO, siapa yang lebih berbahaya? Yang lebih berbahaya adalah CO ya. Kenapa Pak? Karena CO ini sangat mudah bereaksi atau sangat mudah mengikat hemoglobin.
mudah mengikat hemoglobin. Ya toh? Sehingga nanti pasokan O2 yang dibawa darah itu nanti semakin berkurang. Nah, salah satu gejalanya kan nanti timbul rasa pusing ya, gitu. Saya rasa ini hampir semua pernah mengalami ini, terutama kalau di belakang bis atau truk. Kalau pakai motor di belakang bis atau truk, nah itu pusing ya. Nah itu karena kita banyak menghirup gas CO. Gitu. Jadi NO itu kalau dibandingkan sama CO lebih ramah ya. Tapi keduanya ini sama-sama berbahaya loh ya. Tapi kalau misal dibandingkan by one, NO sama CO, tetap yang paling bahaya itu CO. Maka pernyataan satu benar ya. Gas NO di atmosfer mudah berubah jadi NO2 dalam reaksi reversibel. Nah, di atmosfer itu kondisinya tertutup atau terbuka deh. Di atmosfer itu kondisinya terbuka. Padahal reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan atau reaksi reversibel itu syaratnya apa? Harus pada wadah tertutup. Reaksi bolak-balik itu syaratnya harus pada wadah tertutup ya. Di atmosfer kan terbuka. Nah, kalau untuk supaya bisa jadi reaksi bolak-balik harus dalam wadah tertutup. Berarti pernyataan kedua ini salah. Benar salah itu cendol. Itu 84. Reaksi pembakaran metana menghasilkan energi sebesar sekian. Menghasilkan energi itu berarti eksoterm ya. Delta H-nya negatif. Ekso. Nah, delta H itu entalpi. Berarti kalau entalpinya ditulis seperti ini salah. Harusnya ada tanda negatifnya. Panas pembentukan CO2 sekian salah. Panas pembentukan itu harus unsur tambah unsur. Jadi kalau pembentukan CO2 itu seharusnya reaksinya C tambah O2 jadi CO2. Harusnya reaksinya seperti ini. Baru deh nanti kalau ada delta H disebut delta H pembentukan atau delta HF gitu ya. Reaksi yang diketahui kan CH4 tambah O2 jadi CO2. Ini bukan reaksi pembentukan CO2 ini. Berarti 2 salah. Otomatis 3 salah ya. Kan harusnya ekso. Panas pembakaran metana. Panas pembakaran metana, panas pembakaran tuh delta Hc ya, lambangnya. C-nya tuh combustion. Delta Hc itu adalah delta H pada reaksi pembakaran 1 mol zat. Jadi yang dibakar itu harus 1 mol. Yang bereaksi dengan O2 itu harus 1 mol. Siapa yang bereaksi dengan O2? CH4. CH4-nya koefisien berapa? Koefisien 1. Artinya 1 mol. Oh, kalau yang dibakar 1 mol berarti benar. Disebut panas pembakaran atau delta Hc. Maka jawabannya 4 doang, delta. Terakhir, berdasarkan sifat periodisitas ukuran atom atau ion, maka berikut yang benar adalah energi ionisasi O lebih kecil daripada energi ionisasi N. Oksigen itu golongan berapa?
6A. Kalau nitrogen golongan 5A. Berarti satu periode ya, satu periode. Nitrogen itu nomor atomnya 7, oksigen itu 8. Oh, berarti kalau satu periode pakai Rikaol, Pak, selesai, Pak. Tapi hati-hati loh ya. Semakin ke kanan, Rikaolnya kan min, plus, 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 min. Jari-jari itu R, radius. Semakin ke kanan, kok malah ngomongin radius? Ngomongin energi ionisasi ya. Energi ionisasi itu I. Semakin ke kanan dalam satu periode, energi ionisasinya semakin besar. Gitu kan, kalau pakai pola Rikaol. Tapi hati-hati di sifat periodik dalam satu periode itu banyak sekali pengecualian ya, banyak sekali penyimpangan dan pengecualian. Kalau kita bandingkan khusus antara N dan O, nah, hati-hati, dicek ulang. Dicek konfigurasi elektronnya. N itu 7, O itu 8. 7 itu berarti 1s2, 2s2, 2p3. Elektron terluarnya atau elektron terakhirnya P3. Kalau oksigen 1s2, 2s2, 2p4. Elektron terakhirnya P4. P itu maksimal berapa P? P kan maksimal 6. Penuhnya kan 6. Ingat, kalau terisi penuh atau setengah penuh, itu kan lebih stabil ya. Nah, nitrogen ini kan setengah penuh. Berarti nitrogen itu lebih stabil ya daripada oksigen. Oksigen tidak penuh, tidak setengah penuh. Oksigen itu kurang stabil daripada nitrogen. Emang kalau stabil kenapa, Pak? Kalau stabil berarti susah melepas elektron. Kalau susah melepas elektron, berarti energi ionisasinya lebih besar. Nah, berarti benar ya pernyataan 1 ya. Ini soalnya menjebak, Dek. Hati-hati. Kalau ada 2 atom yang dibandingkan, itu mending pakai konsep konfigurasi elektron. Kita harus tahu konfigurasi elektronnya dulu deh. Pernyataan 2 berarti salah ya. Jari-jari kalium lebih besar daripada jari-jari kalsium. K itu golongan 1A, ya enggak? K itu golongan 1A. Halina K. Kalau kalsium golongan 2A. Bebek, mangan, cacing, atau beli mangga campur sirsat bagi rata gitu ya. Oh, ternyata kalium dan kalsium satu periode. Kalsium itu 19 elektron, kalsium itu 20 elektron. Berarti tentu saja nanti pakai Rikaol ya, bisa kalau ini pakai Rikaol. Kita pakai Rikaol bisa kalau ini. Nah, jadi ini Ca20. Ingat, kalau yang elektronnya lebih banyak, elektron dan protonnya lebih banyak, berarti ukuran atomnya semakin kecil gitu ya. Jumlah proton atau elektron, proton dan elektron lebih banyak, maka ukuran atomnya makin kecil. Ukuran atom kan jari-jari ya. Nah, berarti 3 benar.
Kalau proton dan elektronnya lebih banyak, nanti kan ukuran ionnya akan mengkerut, ya enggak? Ukuran atomnya akan mengkerut, ukuran atomnya. Ukuran atomnya akan mengkerut sehingga jari-jarinya semakin kecil. Proton dan elektron kan saling tarik-menarik. Kalau proton dan elektronnya lebih banyak, tarikan proton dan elektron lebih kuat sehingga jari-jarinya lebih kecil. Jari-jari Na+ lebih besar daripada jari-jari Cl-. Na itu punya berapa elektron? 11 ya. Tapi kalau jadi plus, protonnya 11, elektronnya 10. Kalau Cl-, 17, protonnya 17, elektronnya 18. Oh, ini deh. Nah, ini ada konsep baru ini. Walaupun proton dan elektronnya Cl lebih banyak, tapi kan kulit atomnya beda ya. Atau kulit ionnya beda. Na+ yang elektronnya ada 10, berarti kan konfigurasinya 28. Cl- yang elektronnya 18, berarti kan 288. Nah, dari kulit ionnya aja sudah beda jumlahnya nih. Siapa yang kulit ionnya lebih banyak? Kulit ion lebih banyak Cl- kan? Kalau kulit ionnya lebih banyak, nah maka jari-jarinya lebih besar. Sehingga jari-jarinya Cl- ini lebih besar daripada Na+ harusnya. Oh, berarti jawabannya 1 dan 3. BP. Kalau kalsium dan kalium dan kalsium kan jumlah kulitnya sama loh. 2881 itu kalium. Kalau kalsium 2882. Sama-sama punya 4 kulit. Kalau kulitnya sama, lihat jumlah proton dan elektron. Proton dan elektron yang lebih banyak, ukuran atomnya semakin kecil. Tapi kalau dari awal kulit atomnya beda, maka kulit yang lebih banyak jari-jarinya lebih besar. Gitu.